Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Bapak Mukhlis selaku pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said dan beserta jajarannya serta teman-teman seperjuangan kelas ya yang dikomandoi oleh Mas Agung selaku ketua kelas. Di sini saya izin menyampaikan, saya Muhammad Rubadi akan mempresentasikan berkenaan mengenai penilaian prestasi kerja sumber daya manusia. Baik, untuk introduction atau pengenalan pendahuluan, penilaian prestasi kerja merupakan faktor dalam mengembangkan suatu perusahaan secara baik dan efisien. Sedangkan menurut Sadarmayanti, penilaian prestasi kerja merupakan proses dalam sebuah organisasi untuk menilai atau mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Nah, di sini pentingnya dalam penilaian prestasi kerja bahwa penilaian prestasi ini merupakan faktor atau mungkin dampak ketika kinerja kita dilihat oleh bos atau mungkin dari atasan kita, itu pasti ada sebuah penilaian prestasi kerja yang harus dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Atau mungkin bisa diistilahkan itu dari atasan ke bawahan. Sedangkan menurut P. Siagian, pendekatan dalam penilaian prestasi terdapat berbagai faktor, yaitu ada penilaian yang positif, negatif, dan tidak objektif. Nah, di sini ada beberapa kriteria penilaian. Menurut P. Siagian ya, di situ menyebutkan bahwa penilaian prestasi kerja itu ada 3, yaitu positif, yang mana itu dapat mempengaruhi dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada negatif, berupa celaan bisa jadi atau mungkin hal-hal yang bersifat pribadi, kemudian tidak objektif. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya adalah ada syarat-syarat dalam melakukan penilaian pekerjaan menurut Hesibuan. Yang pertama ada penilaian mempunyai sifat adil. Jadi penilai itu ketika menilai sebuah pekerjaan seseorang, ya itu harus menilai dari sifat keadilannya. Kalau seandainya yang menilai itu tidak bersifat adil, itu juga akan membuat ketidakadilan atau mungkin rasa ketidakpercayaan dari karyawan kepada atasan itu mungkin ada. Nah, jadi sebisa mungkin untuk atasan atau mungkin yang menilai ini harus bersifat adil, harus sama rata gitu ya. Tidak boleh memandang itu adalah teman saya, itu adalah saudara saya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada penilai seharusnya menilai baik ya. Jadi penilai itu seharusnya menilai baik saja itu kalau bisa diungkapkan. Jadi tidak hanya buruk-buruk saja tapi juga baik dan buruk itu harus disampaikan sama. Jadi kalau seandainya hanya baik saja juga enggak baik, kalau buruk saja juga enggak baik. Jadi dua-duanya itu harus dinilai atau mungkin harus disampaikan. Karena sebetulnya ketika ada karyawan itu melihat gitu ya, melihat dari segi faktor kebaikan itu akan membuat sebuah motivasi baginya untuk bisa dilaksanakan secara baik mungkin di kedepannya. Nah, kalau seandainya buruk itu adalah sebagai evaluasi diri, ya sebagai evaluasi diri atau mungkin apa yang harus dilakukan oleh karyawan itu harus diperbaiki lagi. Kemudian yang ketiga ada penilai mengetahui secara baik oleh pekerjaannya. Jadi penilai itu harus mengetahui ya, harus mengetahui secara fisiknya, jangan secara katanya itu kalau bisa jangan. Jadi penilai itu harus melihat secara fisiknya. Jadi ketika ada karyawan itu dia melihat
karyawannya dengan kinerja yang bagus, ya katakan bagus. Jangan sampai karyawan itu bagus tetapi dinilai sebagai keburukannya atau mungkin kekurangannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, mohon maaf, ada penilai mempunyai kewenangan baik. Jadi penilai itu juga mempunyai hak kewenangan atas dirinya pribadi. Jadi jangan sampai penilai ini dipengaruhi oleh berbagai pihak. Misalkan ada saudara atasannya yang mengatakan bahwa itu orangnya bagus, itu orangnya ini dan itu. Jadi itu nggak bisa gitu kan. Ketika penilai itu mengatakan baik baik, yang buruk ya buruk, jangan sampai dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi lingkungan, dari segi apapun tuh kalau bisa harus netral sebaik mungkin. Oke, untuk selanjutnya adalah penilai harus mempunyai keimanan yang kuat. Nah, ini sangat penting sekali. Bahkan ada beberapa itu penilai yang mengatakan bahwa ada karyawan yang cantik gitu ya, perempuan, sedangkan penilai itu dari laki-laki atau mungkin sebaliknya lah. Dia itu memandang hanya dari segi fisiknya saja, mungkin dari cantik, kemudian menilai dari plus, kemudian dia ganteng, dia juga dinilai plus dan lain sebagainya. Itu kalau bisa jangan. Jadi harus sesuai dengan fakta realitanya seperti apa. Kalau seandainya fakta dan realitanya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka itu adalah penilai, bisa dikatakan penilai yang objektif atau penilai yang adil, yang baik dan profesional seperti itu. Oke, kita selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama ada penilaian formal, kemudian yang kedua penilaian informal. Penilaian formal sendiri adalah komite atau seseorang yang memiliki kewenangan terhadap bawahannya baik ketika di luar atau di dalam pekerjaan dan memiliki hak untuk bertindak menentukan setiap individu pegawai. Nah, jadi penilaian formal itu ketika di lapangan ya. Jadi seseorang itu mempunyai kewenangan terhadap bawahannya baik ketika di luar atau mungkin di dalam. Jadi ketika di dalam itu juga harus dinilai, di luar juga harus dinilai. Itu dalam lingkup pekerjaannya. Beda dengan ketika kita sudah lepas dari pekerjaan. Kalau misalnya kita tidak di kantor ya mungkin itu penilaiannya itu bersifat pribadi, tidak bersifat pekerjaan gitu. Nah, itu adalah penilaian formal. Sedangkan untuk penilaian informal itu adalah penilaian kualitas kerja dan pelayanan yang diberikan oleh setiap pegawai secara baik dan buruk. Nah, penilaian informal ini merupakan penilaian yang untuk mengasah kualitas kerjanya. Ya, jadi secara gamblangnya itu bagaimana? Apakah dari tiap hari atau mungkin dari hari ke hari itu dari kinerjanya bagus atau mungkin berkurang atau mungkin bertambah, itu juga bisa dikatakan sebagai penilaian. Oke, sedangkan untuk tujuan tersendiri, tujuan penilaian prestasi kerja itu yang pertama ada tanggapan terhadap pekerjaan untuk mengetahui posisinya. Nah, jadi biar dari karyawan itu mengetahui tanggapan dari pekerjaan yang dilakukannya itu sejauh apa sih, apakah yang dilakukan itu sudah benar atau mungkin perlu diperbaiki atau mungkin emang hal yang tidak terduga. Maksudnya hal yang tak terduga itu apa? Jadi ada sebuah kesalahan yang fatal dan itu mohon maaf ya, itu harus diperbaiki gitu ya dari karyawannya itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya pengembangan data yang valid untuk pembayaran bonus dan keputusan promosi dalam menyediakan media komunikasi pada perusahaan tersebut ya. Jadi ada pengembangan datanya secara terus-menerus kalau bisa ada pengembangan datanya secara valid gitu ya, secara realnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai data itu di apa ya namanya ya dibuat-buat gitu kan. Jadi harus real dan harus valid. Dan sedangkan untuk keputusan promosi dalam pembayaran bonus terhadap karyawan itu juga ada atas beberapa yang dilakukan dari karyawan tersebut. Kalau seandainya baik ya mungkin dapat bonus, kalau seandainya belum baik ya mungkin bonusnya sedikit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada manajemen dalam membuat keputusan terhadap pekerja yang tidak memberikan kepuasan terhadap perusahaan. Jadi ada sebuah pengaturan ya dalam membuat keputusan dalam penilaian itu.
Jadi ketika penilaian itu juga tidak asal-asalan, kalau seandainya memang dia dikatakan baik, ya baik, jangan sampai tidak dikatakan tidak baik gitu loh. Kalau seandainya baik tapi tidak dikatakan baik, itu juga akan membuat, sebuah hal yang tidak bagus juga untuk kedepannya gitu kan. Nah, jadi harus sebisa mungkin dari kita itu memiliki apa namanya, memiliki, sebuah, keputusan yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengadakan bimbingan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dan perusahaan untuk yang masa akan datang. Jadi selain kita menilai, kita juga harus memberikan bimbingan, memberikan penilaian terhadap, hasil kinerja yang dilakukan oleh manajer tersebut atau karyawan tersebut. Kalau seandainya tidak ada bimbingan, ya mungkin dari karyawan juga tidak tahu kan. Nah, jadi, ada istilahnya itu, apa ya, saling melengkapi lah gitu. Jadi ya kalau atasan memberikan masukan, dari karyawan juga menerima kalau seandainya emang benar-benar salah. Tapi kalau seandainya dari karyawan sudah dikatakan benar, tapi dari atasan bilang salah juga itu, sebagai evaluasi gitu. Kemudian ada memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, ini juga, ada sebuah chemistry ya atau mungkin hubungan lah, hubungan kedekatan gitu dari atasan dan bawahan. Dari mulanya pas ketika awal masih, apa namanya, masih sedikit malu-malu atau mungkin masih sedikit, apa namanya, tidak akrab. Nah, itu bisa jadi keakraban sendiri ketika kita melakukan sebuah penilaian prestasi kerja. Kemudian ada mengembangkan komitmen terhadap organisasi melalui diskusi, kesempatan, dan perencanaan karir. Ya, jadi ada pengembangan komitmen. Komitmennya itu sejauh apa sih dari karyawan itu? Apakah komitmennya dari karyawan itu setengah-setengah, atau mungkin komitmennya itu sepenuh hati, atau mungkin komitmennya juga mungkin terpatah-patah dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk adanya pengembangan ketika ada penilaian prestasi kerja itu sendiri. Oke, nah ini ada hal-hal yang harus diketahui dalam kriteria penilaian. Yang pertama ada hal yang harus diketahui dalam kriteria penilaian. Yang pertama ada kerjasama, ya, ada kerjasama dalam sebuah kriteria penilaian juga masuknya dalam penilaian itu juga akan membawa dampak bagus gitu kalau seandainya dari kita itu ada saling melengkapi gitu kan tadi yang apa yang saya katakan tadi. Jadi ada kerjasama. Jadi kerjasama itu apa sih? Yaitu kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sehingga dapat mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya. Nah, jadi ketika kerjasama ini dilakukan, itu juga akan mempermudah dari pekerjaan banyak, itu juga akan memperingan gitu kan, ketika jobnya itu dibagi-bagi atau pekerjaannya itu dibagi-bagi. Jadi kerjasama ini emang sangat diperlukan karena manusia itu adalah apa namanya sosial gitu ya, perlu perlu orang lain dalam melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa kita melakukan secara pribadi itu tidak bisa tanpa ada bantuan dari orang lain. Ketika kita tidak tahu juga kita harus tanya, ketika kita tidak paham juga harus tanya dan lain sebagainya. Nah, itu dalam hal kerjasama. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Ya. Jadi kepemimpinan ini emang sangat diperlukan karena kalau seandainya ada sebuah permasalahan itu juga harus yang ditanggung adalah dari pemimpin itu tersebut, dari itu tersebut. Jadi jangan sampai pemimpin itu tidak tahu gitu kan apa yang harus ia lakukan ketika ada permasalahan atau mungkin hal-hal yang belum maksimal dalam kinerjanya dan lain. Kemudian yang ketiga ada kedisiplinan. Nah, jadi kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, jadi ketika kedisiplinan ini sudah tertanam gitu kan kepada karyawan itu juga insya Allah gitu kan atau mungkin apa namanya dominan gitu ya, mayoritas itu dari karyawan juga akan bersifat saling menghormati, menghargai, patuh dan taat atas apa yang sudah disepakati bersama gitu. Misalkan ketika kita harus berangkat kerja itu jam 7 ya harus jam 7, jangan sampai jam 8, jam 9 dan seterusnya. Jadi kalau bisa kedisiplinan itu harus tertanam dalam
jiwa kita masing-masing. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur pelaksanaan dalam penilaian pekerjaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah Tala and listen approach, kemudian yang kedua Tala and sell approach, dan yang ketiga adalah problem solving approach. Ya, jadi Tala and listen approach itu apa? Yaitu memungkinkan karyawan dalam menjelaskan berbagai latar belakang, alasan serta sikap bertahan tentang prestasi kerja. Ya, jadi karyawan itu kalau bisa menjelaskan lah apa latar belakangnya, kemudian dari mana dia, kemudian apa namanya kehidupannya dari dia apa, kemudian dari aktivitas sehari-harinya apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tell and sell approach, yaitu membahas prestasi kerja pegawai dan mencoba untuk meyakinkan karyawan dalam upaya kenaikan prestasi yang lebih baik lagi. Jadi membahas prestasi kerja, apa sih yang harus saya lengkapi, apa sih yang harus saya tambah, apa sih yang harus saya kuatkan dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah problem solving approach, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang mengganggu prestasi kerja karyawannya. Jadi dari karyawan itu juga harus mengidentifikasi apa sih permasalahan dia yang ketika dia mengerjakan pekerjaannya itu di kantor atau mungkin di perusahaan atau lain sebagainya, lembaga dan lain sebagainya. Jadi harus mengidentifikasi sebaik mungkin. Kalau seandainya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik ya maka diselesaikan. Kalau seandainya memang perlu untuk pertolongan dari orang lain ya mohon minta tolong gitu kan kepada orang lain. Oke, kemudian ada berbagai masalah dalam penilaian. Ya, jadi ini adalah penilai ya yang harus diperhatikan karena tidak semua penilai itu juga mengetahui gitu kan apa yang harus dilakukan gitu ketika menilai pekerjaan. Jadi yang pertama itu juga kesalahannya itu kesalahan cenderung ke pusat. Jadi artinya apa? Penilai biasanya tidak merasa nyaman ketika memberikan penilaian terhadap karyawan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ketika dia sebagai penilai itu biasanya ada pengaruh-pengaruh dari atasan. Ya, jadi terpusat. Terpusat itu maksudnya adalah atasan. Atasan mengatakan bahwa karyawan ini kayak gini, B kayak gini, B itu juga harus harus dikurangi ya. Jadi penilai itu apa yang saya katakan tadi di awal, maka harus objektif gitu kan. Tidak boleh subjektif. Kalau saya subjektif itu akan membuat sebuah ya mungkin iri gitu ya, iri kepada dari karyawan gitu loh. Kok saya dinilai seperti ini padahal si B seperti ini dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah halo effect. Artinya apa? Faktor yang dapat mempengaruhi objektivitas soal sendiri. Ya, jadi ketika ada pegawai yang mengatakan ini dapat ini dapat disuap atau mungkin seterusnya, itu juga perlu untuk dikurangi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prasangka pribadi. Maksudnya adalah faktor kesukuan, agama, senioritas, status sosial, dan kesamaan kelompok. Ya, prasangka pribadi ini bersifat pribadi, tidak sebagai prasangka kelompok. Ya. Kemudian yang keempat adalah bias terlalu keras dan lunak. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh kesan terakhir. Oke, ini adalah berbagai contoh masalah dalam penilaian ya. Yang pertama kecenderungan menilai rata-rata, kemudian yang kedua akibat tidak seimbang pekerjaan satu dengan yang lainnya, kemudian yang ketiga adalah prestasi terjadi pada saat supervisor tidak memiliki catatan penilaian atas perilaku karyawan, kemudian yang keempat adalah murah hati, 5 pertemanan, 6 akibat penilaian yang terakhir, 7 supervisor akan cenderung menilai lebih baik karyawan yang memiliki latar belakang yang sama dengan dia. Kemudian yang terakhir adalah menilai pegawai satu dengan yang lainnya sama. Ini juga perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu saja atas presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Oh ya, ada sedikit video yang perlu saya sampaikan. Sebentar.
Oke, mungkin itu saja ya, dari saya. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan dari saya, mohon maaf, sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, kami persilakan bisa ditanyakan di kolom chat. Itu saja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.